Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan semangat, dan tentunya bisa melakukan atau mengikuti proses pembelajaran ini dengan semangat. Oke, hari ini sesuai yang saya telah jelaskan pada minggu lalu, bahwa pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang larangan pergaulan bebas dan juga perbuatan zina. Yang sudah saya share pada minggu lalu, ada Google Drive untuk kalian pelajari di rumah masing-masing di sini ya. Kemarin sudah saya share apa saja juga yang insya Allah sudah hati ada aja yang baca yang alhamdulillah dewasa kan ini minggu dari Allah ya. Zina, ayo siapa yang bisa zina? Siapa yang bisa menjelaskan definisi zina ya, bukan melakukan perbuatan zina. Ya, betul. Zina adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Lalu apa lagi? Oke, ya betul. Zina adalah perbuatan maksiat, betul. Zina apalagi bisa disimpulkan secara jelas? Iya, betul. Zina adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang melanggar syariat. Oke, bisa kita lihat di sini ya. Zina. Apa sih zina itu? Zina itu berasal dari kata zana yazni yang artinya hubungan layaknya suami istri. Berarti artinya zina itu dilakukan oleh orang yang belum suami istri. Antara laki-laki dan perempuan, dia sudah mukallaf, artinya dia sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, buruk, halal, haram, itu namanya mukallaf. Dia sudah baligh, di mana hubungan tersebut itu tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Itu zina. Nah, bisa dilihat di sini dalilnya. Bisa dibaca, Amin. Silakan Amin dibaca. Ya, terima kasih Amin. Ini ada Quran Surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sekarang kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Oke, Husna artinya silakan dibaca Husna. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi kata Al-Qur'an, kata Allah, jangan kamu dekatin zina. Kenapa ya Allah zina itu dilarang untuk didekati? Karena zina itu perbuatan yang keji. Dan orang yang berzina berarti dia berada di jalan yang buruk. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang yang sudah menikah, lalu dia melakukan perbuatan zina dengan orang lain, bukan suaminya. Kalau suaminya itu namanya bukan zina ya. Dengan orang lain, tapi dia sebetulnya sudah punya suami atau dia sudah punya istri, itu namanya muhson. Sekarang ditambahkan goiru. Jadi goiru muhson. Goiru muhson adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki perempuan yang belum berpasangan. Anak muda misalkan, atau orang tua yang tidak punya pasangan, tidak punya suami, tidak punya istri. Nah, itu masih lajang lah artinya ya. Ini namanya goiru muhson. Kenapa beda, Bu? Jadi kita harus bisa ya membedakan mana muhson, mana goiru muhson. Kenapa? Karena nanti hukumannya juga beda.
hukuman si muhson dengan hukuman si ghairu muhson itu berbeda. Kalau muhson itu dihukum rajam. Rajam itu ditimpuk batu. Contohnya ini fotonya ya. Ini rajam ditimpuk batu sampai dia meninggal. Artinya berarti nyawanya dihilangkan ya kalau misalkan untuk pezina muhson. Lalu pezina ghairu muhson itu didera atau dicambuk. Setelah dicambuk selama 100 kali, lalu dia diasingkan di tempat yang jauh dari sanak saudara. Nah, ini saya revisi. Ini dirajamnya bukan 100 kali, tapi dirajam sampai meninggal. Ini typo, ini seharusnya tidak ada 100 kali. Jadi lihat, ghairu muhson itu dicambuk. Misalkan kita, Naila pertanyaannya sangat bagus. Jadi pegangan itu merupakan salah satu perbuatan zina juga, walaupun dia tidak berhubungan badan, maksudnya tidak berhubungan melalui kemaluan, tapi itu juga merupakan zina pegangan tangan. Kenapa? Karena yang tadi bisa kita lihat di poster awal, zina itu tidak hanya zina kemaluan, tapi ada zina hati, zina lisan, zina zina tangan, hingga akhirnya zina kemaluan. Jadi pegangan tangan juga nggak boleh ya, ingat. Jangan mendekati zina, deketin aja nggak boleh. Apalagi kita melakukan zina kemaluan. Auzubillah min dzalik. Ya, kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya ingin membagi kelompok. Kelompoknya seperti yang minggu lalu, sama. Ada 6 kelompok ya, 6 kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 orang dalam satu kelas. Membuat poster. Posternya tentang apa? Tentang definisi zina, terus macam-macam zina, hukuman zina, terus dalil yang melarang zina. Dibuat poster. Oke. Ini contoh posternya yang sudah dibuat oleh kelas lain. Ini dari 1. Nah, ini poster yang dibuat melalui aplikasi Canva. Ya, di sini bisa kalian lihat, di sini ada definisi dari pergaulan bebas, lalu ada contoh pergaulan bebas itu apa saja, ada merokok, pacaran, narkoba, minum-minuman keras, nauzubillah. Lalu di sini ada kategorinya, zina itu ada zina apa saja, muhson, ghairu muhson. Lalu hukumannya, hukuman muhson gimana, hukuman ghairu muhson gimana. Dan jangan lupa kalian cantumkan nama kelompok di sini ya, yang dicantumkan, yang tidak bergerak gitu ya, nanti akan mempengaruhi nilai. Gambar-gambar di sini boleh kalian cari di aplikasi Canva terserah apa dia, ada merokok, ada keras, yang kenapa di sini ada materinya zina. Hukuman kenapa gak hukuman gitu ya. Nanti akan pada minggu depan, insya Allah perwakilan kelompok harus menjelaskan kepada kelompok lain, lalu ditanggapi, tanya jawab. Nanti kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Semoga saya tutup dengan doa dulu. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat, mendapatkan ridho Allah, keberkahan dari Allah, dan kita bisa dijauhkan dari pergaulan bebas, juga perbuatan zina. Tadi sudah ada yang bertanya, sudah saya masukkan nilai. Jangan lupa tugasnya, materinya direview kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.